Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away. Cause you're making me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Andriani dengan NIM B1B124164. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam akuntansi biaya modern, yaitu Activity Based Costing atau yang sering disingkat dengan ABC. Kenapa sih materi ini penting? Karena dalam dunia bisnis saat ini, perusahaan menghadapi produk yang semakin beragam, proses yang kompleks, dan juga biaya overhead yang semakin besar. Sistem biaya tradisional seringkali tidak mampu memberikan informasi biaya yang akurat, sehingga keputusan manajerial bisa menjadi keliru. Melalui Activity Based Costing, kita akan belajar bagaimana biaya dapat ditelusuri lebih tepat dari sumber daya yang digunakan ke aktivitas yang dilakukan hingga akhirnya ke produk atau jasa yang dihasilkan. Baik, sebelum kita masuk pada pokok bahasan, saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mendiskusikan pentingnya biaya per unit. Mahasiswa diharapkan memahami kenapa informasi biaya per unit itu penting dan manajemen biaya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, mendiskusikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Mahasiswa diharapkan memahami cara kerja sistem biaya tradisional yang menghitung biaya produk berdasarkan fungsi atau departemen sebelum membandingkannya dengan sistem ABC. Yang ketiga, mengungkapkan penyebab pendekatan berbasis fungsi menimbulkan distorsi biaya. Mahasiswa diharapkan bisa mengetahui dan menjelaskan kenapa sistem tradisional berbasis fungsi sering menghasilkan biaya per unit yang salah atau tidak akurat. Kemudian yang keempat, menjelaskan cara kerja atau sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produk. Kemudian mahasiswa itu diharapkan untuk mampu memahami dan juga menjelaskan alur atau mekanisme kerja sistem ABC mulai dari sumber daya, aktivitas, produk, sehingga tahu bagaimana biaya produk itu dihitung secara lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Kemudian yang kelima, menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Mahasiswa diharapkan mengerti bahwa meskipun sistem ABC ini akurat, terlalu banyak aktivitas bisa membuat sistem menjadi rumit dan juga mahal. Karena ini perlu dipelajari cara menyederhanakan. Kita perlu mempelajari cara untuk menyederhanakan sistem ABC dengan mengurangi jumlah tarif aktivitas tanpa mengorbankan keakuratannya secara signifikan. Sebelum kita masuk ke pokok bahasannya, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang akan bertanya mengenai Activity Based Costing kali ini. Kepada rekan saya silakan. Halo Ayu. Di sini saya akan mempertanyakan mengenai materi yaitu unit level product costing atau sistem tradisional. Nah, menurut kamu bagaimana sih produk unit level product costing ini? Baik, terima kasih. Unit level product costing atau sistem tradisional. Pada pendekatan fungsional atau tradisional, prime costing yaitu bahan langsung tambah tenaga kerja langsung ditelusuri langsung ke produk. Overhead pabrik dialokasikan menggunakan predeterminate overhead rate berbasis penggerak tingkat unit, misalnya jam kerja ataupun jam mesin. Pembahasan tarif overhead seluruh pabrik. Kemudian ada per unit overhead cost. Setelah applit overhead dihitung, overhead per unit sama dengan applit overhead ke produk per jumlah unit per produk. Langkah sederhana namun bisa menimbulkan distorsi bila basisnya tidak tepat. Kemudian under and overhead overhead. Karena rate dibuat dari estimasi, jumlah overhead yang applit sering berbeda dari overhead aktual. yakni di mana underapplit sama dengan actual overhead lebih besar dari applit overhead. Selisih ini disebut overhead variance. Kemudian disposisi variance overhead. Ada dua praktik umum untuk menangani variance ini.
di mana yang pertama, jika tidak material, setel seluruh varian ke cost of goods sold atau COGS untuk praktik umum karena sederhana. Kemudian yang kedua, jika material, kemudian alokasikan pro rata ke work in process, finished goods, dan COGS berdasarkan saldo overhead applied di masing-masing akun. Kemudian overhead application department rates. Alternatif yang lebih rinci itu dia memperhitungkan tarif per departemen. Misalnya fabrikasi pakai jam mesin dan juga praktikan pakai jam kerja. Tahapannya itu ada 2 langkah. Yang pertama, assign overhead ke departemen atau pool per departemen. Yang kedua, terapkan tarif departemen ke produk berdasarkan driver tiap departemen. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini saya akan mempertanyakan mengenai limitation of plant-wide and department rates. Bagaimana menurut kamu tentang pembahasan kali ini? Baik, yang dipertanyakan itu mengenai limitation of plant-wide and departmental rates, di mana departmental rates ini sering gagal karena proporsi overhead non-unit relatif besar atau produk sangat beragam. Dalam kondisi itu, tarif berbasis unit menimbulkan distorsi biaya. Non-unit related overcost itu adalah biaya yang tidak berkorelasi langsung dengan jumlah unit. Contohnya stup batch dan juga inspeksi batch, karena bergantung pada jumlah stup atau order bukan unit. Membebankan biaya ini per unit akan keliru. Proporsi biaya non-unit ini bisa disignifikan sebesar 40 hingga 50% atau lebih, sehingga masalah serius bila ini diabaikan. Kemudian ada produk diversity. Bila produk berbeda dalam ukuran, kompleksitas, batch size, dan lain-lain, konsumsi aktivitas tidak lagi proporsional terhadap jumlah unit. Produk diversity itu meningkatkan kemungkinan distorsi bila hanya menggunakan penggerakan tingkat unit. Konsep penting consumption ratio. Kemudian ada contohnya, contoh kegagalan unit based overheads atau Goodmark. Di sini kita memakai studi kasus Goodmark, di mana kartu beraroma versus biasa itu menunjukkan plant-wide per depth rates itu berbasis jam kerja atau jam mesin, menghasilkan biaya unit yang salah. Kartu beraroma volume rendah, banyak stup dan handling, menjadi under cost kartu reguler. Ini menimbulkan subsidi silang antar produk. ABC memecahkan dengan menetapkan biaya per aktivitas. Kemudian ada activity based costing system. Activity based costing system ia mengenali bahwa aktivitas mengonsumsi sumber daya dan objek biaya mengonsumsikan aktivitas. ABC memberikan penetapan biaya yang lebih akurat bila produk beragam dan overhead non-unit signifikan. Activity identification, definition, dan juga classification. Inventaris aktivitas dibuat daftar aktivitas yang dilakukan organisasi, bisa ratusan. Kemudian activity dictionary untuk tiap aktivitas catat atribut seperti definisi, penggunaan, atau objek biaya yang dipakai, ukuran output atau driver, klasifikasi primer, sekunder, level activity, unit, batch, produk, dan facility. Kemudian ada pengumpulan datanya, itu wawancara, survei, observasi, tim study, dan contohnya itu studi penugasan perawat untuk unit kardiologi. Aktivitas yang dilakukan itu seperti merawat, memantau, perawatan higienis, dan juga menanggapi permintaan, disertai presentasi waktu, dipakai untuk membentuk matriks distribusi kerja. Kemudian ada assigning cost to activities. Sumber daya atau aktivitas, alihkan biaya GL, gaji penyusutan, utilitas persediaan ke cost pools. Aktivitas menggunakan resource
resource driver, misalnya persentase waktu dan juga jam penggunaan. Untuk tenaga kerja, gunakan work distribution matrix yang menunjukkan berapa persen waktu dipakai untuk tiap aktivitas, kalikan dengan total gaji, biaya aktivitas. Contoh perhitungan biaya aktivitas pada kasus perawatan kardiologi di dokumen. Kemudian ada assigning secondary activity cost to primary activities. Itu melayani aktivitas primer, biaya sekunder harus dilakukan ke aktivitas primer berdasarkan rasio konsumsi. Misalnya, supervisi dialokasikan menurut proporsi waktu tiap aktivitas primer. Ini menyelesaikan tahap pertama kalkulasi biaya aktivitas sebelum ditugaskan ke produk. Kemudian ada cost objects and bills of activities. Produk pelanggan, saluran distribusi, proyek, dan lain-lain. Daftar aktivitas dan jumlah driver yang dipakai oleh satu unit cost object, analogi bill of materials tapi untuk aktivitas. BOA mempermudah penghitungan biaya produk dari tarif aktivitas. Jenis driver aktivitas, ada transaction driver, berapa kali aktivitas terjadi, misalnya jumlah order. Kemudian ada durasi driver, lama waktu aktivitas, misalnya jam pemantauan. Gunakan duration jika durasi perlu transaksi bervariasi. Kemudian ada activity rates and product costing. Untuk menetapkan biaya ke produk, activity rate kali jumlah driver yang dikonsumsi oleh produk, jumlah biaya aktivitas untuk produk, ulangi untuk semua aktivitas lalu jumlahkan total overhead ABC untuk produk. Kemudian classifying activities, kategori aktivitas penting untuk memilih driver yang tepat. Yang pertama, unit level dilakukan tiap unit, miss pengelolaan unit. Yang kedua, batch level dilakukan tiap batch. Yang ketiga, produk level mendukung produk tertentu. Yang keempat, facility level mendukung pabrik secara umum. Klasifikasi membantu manajemen menemukan akar penyebab, biaya, dan inisiatif peningkatan atau value analysis. Nah, pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya mengenai reduction the size and complexity of an ABC system. Nah, menurut kamu bagaimana? Baik, reducing the size and complexity of an ABC system itu idealnya dipakai tarif untuk tiap aktivitas, bisa jadi ratusan tarif, mahal dan sulit dipertahankan. Oleh karena itu ada dua pendekatan penyederhanaannya. Yang pertama, approximately relevant ABC system, fokus pada beberapa aktivitas paling mahal, 20% aktivitas menyebabkan 80% biaya. Kumpulkan aktivitas kecil ke pool umum yang dialokasikan secara sederhana. Keuntungannya sederhana, biaya operasional ABC turun, tetap menangkap mayoritas biaya dengan akurat. Kemudian yang kedua, equally accurate reduced ABC system, teknik matematis untuk menghasilkan sistem tereduksi yang memberikan penetapan biaya sama dengan sistem penuh. Prinsip, gunakan rasio konsumsi global dan bobot alokasi sehingga jumlah driver berkurang. Langkah ringkas sebagaimana dokumen dijelaskan. Hitung rasio konsumsi global, pilih jumlah aktivitas setara jumlah produk. Kemudian gunakan bobot untuk membuat pollet cost. Hasilnya sistem lebih kecil dan yang akurat secara equivalent. Nah, pertanyaan selanjutnya itu ada mengenai ABC System Concepts. Nah, menurut Ayu bagaimana dengan materi ini? Apa yang Anda pahami? ABC System Concepts itu memerlukan database ABC, biasanya relasional, tabel aktivitas, tabel produk dengan driver usage, tabel sumber daya, dan juga lain-lain. Setiap tabel baris sama dengan entitas atau activity per produk per kolom sama dengan atribut, misalnya capacity, driver type, dan cost. Gunakan kunci primer atau komposit untuk mengikat data. Kemudian database memudahkan perhitungan tarif aktivitas dan laporan cost object. Kemudian ABC and ERP system. Perbedaannya,
IRP atau sistem operasional itu dia transaksionalnya itu real time, sedangkan ABC sistem analitik untuk penetapan biaya dan pengambilan keputusan. Namun integrasi parsial IRP itu menyediakan input, jumlah order, jam mesin, dan data SDM sehingga ABC lebih mudah dioperasikan. ABC memberikan keluaran kembali ke operasional. Integrasi penuh sulit karena definisi biaya dan tujuan berbeda, tetapi interfacing cermat menghasilkan sinergi. Kemudian ringkasan dari materi pokok bahasan kita kali ini itu ada yang pertama banyak produk atau varian, yang kedua overhead signifikan dan banyak biaya non-unit, yang ketiga perusahaan butuh informasi profitabilitas mendetail atau produk pelanggan saluran. Itulah tadi pokok pembahasan kita untuk materi kali ini. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik Kakak Ayu, terima kasih untuk penjelasan pokok bahasan. Di sini saya akan bertanya mengenai materi activity based costing. Nah, pertanyaan saya, dalam sistem biaya tradisional, mengapa biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke produk, sedangkan biaya overhead perlu dialokasikan? Mengapa? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, karena bahan langsung dan tenaga kerja langsung itu bisa diidentifikasi dengan jelas untuk tiap produk. Misalnya 2 meter kain untuk satu baju atau 3 jam kerja penjahit untuk satu baju. Sementara biaya overhead itu seperti listrik dan sewa pabrik tidak bisa ditelusuri langsung ke produk tertentu. Sehingga diperlukan alokasi sehingga perlu dialokasikan dengan dasar tertentu seperti jam kerja atau juga jam mesin. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, selanjutnya saya ada pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan selanjutnya ini apa yang membuat tarif overhead pabrik atau departemen kadang menimbulkan distorsi biaya? Baik, apa yang membuat tarif overhead pabrik atau departemen kadang menimbulkan distorsi biaya? Itu ada 2 penyebab utamanya. Yang pertama, banyak biaya overhead yang tidak berhubungan dengan jumlah unit, seperti biaya setup atau inspeksi batch. Kemudian yang kedua, keragaman produk, di mana produk berbeda tingkat kerumitan dan juga konsumsi aktivitasnya. Jika semuanya dialokasikan berdasarkan unit driver saja, produk sederhana bisa tampak terlalu mahal, sementara produk kompleks itu dapat tampak terlalu murah, gitu. Seperti itu kira-kira Kakak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai kalau begitu, bagaimana activity based costing memperbaiki masalah ini? Bagaimana activity based costing dapat memperbaiki masalah ini? Activity based costing itu dia dapat menelusuri biaya ke aktivitas terlebih dahulu. Kemudian dari aktivitas itu dia ke produk, menelusuri dari aktivitas itu ke produk. Kemudian karena aktivitaslah yang mengonsumsi sumber daya dan produk itu mengonsumsi aktivitas. Dengan begitu biaya setiap produk lebih mencerminkan konsumsi aktivitas yang sebenarnya. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya saya akan menanyakan tentang, bisa dijelaskan langkah-langkah utama dalam penerapan sistem ABC? Langkah-langkah utama dalam penerapan sistem ABC, tentu penerapannya itu ada 5 langkah. Yang pertama, identifikasi aktivitas utama. Yang kedua, kumpulkan biaya ke dalam cost pool berdasarkan aktivitas. Terus yang ketiga, tentukan cost driver untuk tiap aktivitas. Yang keempat, hitung tarif aktivitas dengan membagi biaya aktivitas dengan jumlah driver. Kemudian yang terakhir, dapat dialokasikan biaya ke produk sesuai aktivitas yang dikonsumsi. Dengan langkah-langkah ini, produk hanya dibebani biaya sesuai pemakaian aktivitasnya saja. Baik, itulah paparan materi mengenai activity based costing dari saya.
Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.